Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Lauda Kansa Bilqis dengan NPM 0057 dan Iva Rokijah dengan NPM 0058 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi akuntansi komparatif Eropa. Nah, pembahasan pertama mengenai materi ini adalah pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang atau berbeda dari apa yang diharuskan oleh standar. Setidaknya ada 3 alasan untuk hal ini, yaitu pertama, di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa. Yang kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Yang ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal tersebut dapat menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Susunan standar akuntansi ini biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi profesi akuntansi dan kelompok-kelompok lain yang dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan. Sedangkan sektor umum ini meliputi perwakilan-perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan. Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Praktik pasar seperti tekanan-tekanan yang berhubungan dengan persaingan pendapatan dalam pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang bersaing bisa begitu saja memberikan informasi di luar apa yang diharuskan sebagai tanggapan terhadap permintaan informasi oleh investor dan yang lainnya. Jika permintaan dan informasi tersebut cukup kuat, standar bisa diubah untuk menutup informasi yang awalnya bersifat sukarela. IFRS dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka. Hal ini dimulai pada tahun 2005. Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat. Banyak perusahaan akan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana IFRS digunakan. Sebagai contoh, perusahaan tersebut bisa saja menganggap IFRS tidak sesuai atau terlalu rumit untuk kebutuhan mereka. Tabel ini merupakan persyaratan IFRS dalam Uni Eropa. Sebagai catatan, laporan keuangan perusahaan tertutup Prancis dan Jerman harus disusun dengan menggunakan persyaratan akuntansi setempat, karena laporan-laporan ini merupakan dasar untuk pajak dan dividen. Catatan kedua, IFRS tidak diperbolehkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi yang tidak terdaftar di JECO, karena dianggap bahwa IFRS bisa terlalu rumit dan memakan biaya untuk perusahaan pribadi yang kecil ini. Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas, atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui, dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup yang pertama, kebijakan akuntansi yang diikuti, yang kedua, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting, yang ketiga, asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi.
Patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelajaran. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang. Kewajiban dan kewajiban bersyarat. Goodwill yang mengalir harus segera diakui dalam pendapatan. Entitas-entitas yang dikontrol bersama-sama bisa dibukukan, baik untuk gabungan yang proporsional atau metode ekuitas. Penanaman modal dalam perusahaan gabungan dibukukan dengan metode ekuitas. Sistem akuntansi keuangan 5 negara. Negara pertama dalam sistem akuntansi keuangan 5 negara adalah Prancis. Prancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General Formal yang pertama pada September tahun 1047. Plan Comptable General berisi yang pertama tujuan dan prinsip laporan akuntansi keuangan, kedua definisi aset, utang ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran. Yang ketiga, aturan-aturan dan valuasi pengakuan. Yang keempat, daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku dan lainnya yang telah distandarisasi. Yang kelima, contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya. Dasar utama regulasi akuntansi di Prancis adalah Undang-Undang Akuntansi tahun 1983 dan Dekret Akuntansi tahun 1983 yang menjadikan Plan Comptable General suatu kewajiban bagi semua perusahaan. Setiap perusahaan harus membuat sebuah panduan akuntansi jika dianggap perlu untuk memahami dan mengatur proses akuntansi. Ada 5 perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar akuntansi di Prancis, yaitu CNC, CRC, AMF, OEC, dan CNCC. Perusahaan di Prancis harus melaporkan hal-hal berikut. Yang pertama ada laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan laporan auditor. Yang kedua, laporan sosial dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencegahan kebangkrutan bisnis. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan komersial harus memberikan laporan sementara per 6 bulan. Ciri utama pelaporan di Prancis, ada penjelasan pengukuran aturan yang digunakan, misalnya kebijakan akuntansi. Lalu ada perlakuan akuntansi untuk barang dengan mata uang asing, laporan perubahan dalam aset tetap dan depresiannya, rincian provisi, rincian setiap revaluasi, laporan utang dan piutang menurut waktunya, daftar anak perusahaan dan pembagian saham, lalu jumlah tanggungan pensiun dan kepentingan pengunduran diri lainnya, rincian pengaruh pajak pada laporan keuangan, jumlah rata-rata karyawan yang diurutkan menurut kategorinya, dan terakhir analisis perputaran menurut aktivitas dan secara geografis. Patokan akuntansi negara Prancis. Perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar juga mempunyai pilihan ini. Namun, semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak. Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan, walaupun revaluasi diperbolehkan. Tetap dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam prakteknya. Aset-aset didepresiasikan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Persediaan harus dihitung pada nilai terendah atau nilai yang dapat dicapai dengan menggunakan metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang. Sistem akuntansi keuangan 5 negara yang kedua adalah Jerman.
Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi Jerman, Undang-Undang tahun 1998 tentang Kendali dan Transparansi memperkenalkan persyaratan bagi Menteri Kehakiman untuk mengakui Dewan Susunan Standar Nasional untuk memberikan tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi dengan laporan keuangan gabungan. Yang kedua, menganjurkan Menteri Kehakiman mengenai standar akuntansi yang terbaru. Yang ketiga, mewakili Jerman dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. German Accounting Standard Committee didirikan tidak lama sesudahnya, dan selanjutnya diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman. GASC mengawasi German Accounting Standard Board atau GASB yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. GASB berisi 7 orang ahli audit, analisis keuangan, akademis, dan industri yang mandiri. Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan sistem yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat, dan sama dengan IASB. Namun penting untuk menekankan bahwa standar GASB merupakan rekomendasi otoriter yang hanya berlaku untuk laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan Jerman. Undang-undang menetapkan isi dan format laporan keuangan negara Jerman mencakup neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Sebuah keistimewaan dari sistem laporan keuangan Jerman adalah adanya laporan pribadi dari auditor kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan. Laporan ini mengomentari prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang bisa mengancam kelangsungannya. Pengukuran akuntansi Jerman. Berdasarkan Komersial Kode, metode pembelian atau akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar tapi penyatuan kepentingan atau pooling of interest bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada 2 bentuk metode pembelian yang diizinkan. Yang pertama, metode nilai buku dan metode revaluasi. Saya Iva Rokija, NPM 2001020058, akan melanjutkan pemaparan materi mengenai akuntansi komparatif Eropa. Dan untuk negara selanjutnya yaitu Republik Ceko. Akuntansi di Republik Ceko sering berganti arah beberapa kali seiring dengan sejarah politik negaranya. Setelah tahun 1989, negara Ceko bergerak cepat menuju ekonomi yang berorientasi pasar. Divisi Ceko tidak langsung terpengaruh oleh proses itu, dan pada tahun 1993, Prague Stock Exchange mulai resmi berjalan. Pada tahun 1995, Republik Ceko menjadi anggota pertama pasca komunis dalam Organization for Economic Cooperation and Development atau sering disingkat OECD. Republik di Ceko bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Untuk laporan keuangannya, diantaranya yaitu ada neraca, akun keuntungan dan kerugian atau sering disebut laporan laba rugi, dan yang ketiga yaitu catatan. Sesuai dengan persyaratan EU Directives bahwa catatan harus meliputi penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi relevan lain untuk menilai laporan keuangan. Contoh informasi yang relevan itu diantaranya seperti informasi pegawai, pendapatan setiap bagian dan kewajiban bersyarat. Catatan juga harus memasukkan sebuah laporan arus kas. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Komersial Kode yang baru dibuat oleh Parlemen Ceko pada tahun 1991 mulai efektif pada 1 Januari 1992. Dipengaruhi oleh akar undang-undang perdagangan Austria yang lama dan mencontoh pada undang-undang perdagangan Jerman. Komersial Kode memperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berhubungan dengan bisnis atau Undang-Undang Ceko didasarkan pada sistem hukum sipil dari bagian Eropa. Legislasi ini berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit, dan pertemuan rapat pemegang saham.
Pengukuran akuntansi. Metode akuisisi atau pembelian digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Goodwill yang muncul dari kombinasi bisnis ini dimasukkan dalam tahun pertama penggabungan dan diamortisasi selama tidak lebih dari 20 tahun. Metode ekuitas digunakan untuk investasi pada perusahaan rekanan dan penggabungan proporsional digunakan untuk usaha bersama. Persediaan dapat dinilai pada biaya rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai. FIFO dan metode rata-rata memungkinkan adanya asumsi aliran biaya. Aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasar biaya dan dihapus pada umur ekonomis yang diharapkan. Biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi jika berhubungan dengan proyek yang berhasil diselesaikan dan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk masa yang akan datang. Aset-aset yang dipinjamkan biasanya tidak dikapitalisasi. Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk semua selisih sementara. Kerugian tak terduga dicatat ketika mungkin terjadi dan bisa diperkirakan. Perusahaan-perusahaan bisa juga mengambil keputusan untuk pengeluaran perbaikan dan pemeliharaan. Simpanan wajib diharuskan. Keuntungan disesuaikan setiap tahun hingga mencapai 20% ekuitas untuk korporasi dan 10% untuk kewajiban terbatas perusahaan. Negara selanjutnya yaitu negara Belanda. Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tetapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah penyajian yang wajar. Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan, dan laporan IASB mendapat perhatian besar dalam menentukan praktik yang dapat diterima. Akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari program perubahan yang ekstensif dalam kegiatan perusahaan dan sebagian diperkenalkan untuk menggambarkan keselarasan Undang-Undang tahun 1970. Di antara provisi utama Undang-Undang tahun 1970 adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu, laporan keuangan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut. Dan semua artikelnya harus dikelompokkan dijelaskan dengan tepat. Kemudian laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. Dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang, serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat. Informasi keuangan untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan Belanda sangat tinggi. Laporan keuangan yang menurut undang-undang harus disimpan di Belanda, tetapi Inggris, Prancis, dan Jerman juga bisa memakainya. Laporan keuangan ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan, yang keempat laporan direksi, dan yang kelima yaitu informasi lain yang sudah ditentukan. Untuk catatan harus menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam valuasi dan penentuan hasil, dan pemikiran di balik setiap perubahan akuntansi. Untuk laporan direktur membahas posisi keuangan menurut tanggal neraca dan kinerja selama masa keuangan tersebut. Laporan keuangan tahunan harus dipresentasikan pada dasar perusahaan induk dan gabungan. Perusahaan-perusahaan kelompok untuk tujuan penggabungan merupakan perusahaan yang membentuk sebuah satuan ekonomi di bawah kendali yang sama. Penghitungan akuntansi. Walaupun metode akuntansi penyatuan kepentingan untuk penggabungan bisnis diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu, tetapi metode ini jarang digunakan di Belanda. Metode pembelian merupakan praktik yang umum di Belanda.
Goodwill merupakan perbedaan antara biaya akuisisi dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban dibeli. Metode ekuitas digunakan bila investor memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan usaha dan keuangan. Usaha patungan dapat dicatat dengan metode ekuitas. Biaya penelitian dan pengembangan dikapitalisasi hanya jika jumlah tersebut dapat dipulihkan dan cukup pasti. Pajak penghasilan diakui berdasarkan konsep alokasi komprehensif dan dihitung menurut metode kewajiban. Untuk negara selanjutnya yaitu negara Inggris. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal dan secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Seiring waktu secara berturut-turut, undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya, tetapi masih memperbolehkan fleksibilitas akuntan dalam penerapan nilai profesional. Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi seperti yang kita kenal sekarang ini. Selain itu, konsep kewajaran penyajian dari hasil dan posisi keuangan, seperti kebenaran dan kewajaran juga berasal dari Inggris. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Kegiatan perusahaan-perusahaan yang tergabung di Kerajaan Inggris secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut Undang-Undang Perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 1981, EU Direktif diimplementasikan, menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Undang-Undang tahun 1981 ini menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar. Yang pertama yaitu pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. Yang kedua, aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme atau kehati-hatian diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Yang keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten harus dari tahun ke tahun. Yang kelima, prinsip perusahaan yang terus berkembang diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Laporan keuangan. Laporan keuangan Inggris merupakan yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan ini biasanya mencakup yang pertama yaitu laporan direktur, yang kedua akun laba dan rugi serta neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan keseluruhan laba dan rugi, yang kelima laporan kebijakan akuntansi, yang keenam catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan yang ketujuh yaitu laporan auditor. Keistimewaan lain laporan keuangan Inggris yaitu bahwa perusahaan-perusahaan kecil yang menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan. Companies Act yang menentukan kriteria ukuran perusahaan. Secara umum, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum. Kelompok-kelompok kecil dan menengah dibebaskan dari penyusunan laporan keuangan gabungan. Penghitungan akuntansi. Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung sebagai selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang, atau menggunakan gabungan keduanya. Jadi, revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk aset-aset yang mendasarinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.